itu hati-hati banget. Ini khususnya yang masih usia muda, ya di usia kisaran 25-an lah kurang lebihnya, ya 25 ke atas, bahkan sampai di 30 ke atas, itu masih harus wajib hati-hati. Wajib banget hati-hati dalam segala hal, khususnya keuangan. Karena secara hitung-hitungan, rezekinya itu lagi tidak bagus gitu loh mas. Iya. Lagi surut. Surut ini bukan hanya dari pendapatan, tapi bisa jadi pendapatannya gede, tapi pengeluarannya lebih gede lagi. Nah, pengeluaran gede itu kan karena banyak faktor. Bisa karena kebutuhan, bisa karena tuntutan, bisa karena kebodohan kita, karena kurang pertimbangan-pertimbangan sehingga kita melakukan kesalahan yang berdampak ke kita jadi banyak pengeluaran. Misal kita mau usaha tapi tidak ada modal, kita pinjam di bank, yang seolah-olah wah udah ini pasti berhasil. Ya mas, kalau kita lagi di posisi berjaya, itu biasanya kita hambur-hamburkan rezeki kita mas. Mungkin tujuannya baik ya, untuk menolong, mungkin ada saudara yang butuh pertolongan, kita tolong tanpa kita mikir ya, kita ada imbal baliknya ya. Karena rezekinya lagi bagus, Lagi bagus ya. Kemudian beli barang ini barang itu ya, mungkin nggak bermanfaat dan nggak terpakai nanti, tapi kita beli karena rezeki kita lagi bagus mas. Tapi kadang kita itu lupa bahwa rezeki itu bisa terjadi pasang surut ya mas, dan itu akan terjadi ke siapapun dan pasti dialami oleh semua orang ya mas ya. Ya pada intinya kan begini mas, di alam ini ada musim ya. Nah, apa yang ada di alam itu juga ada di dalam diri kita. Nah, musim itu juga bisa disikapi, bisa disiasati, tapi kan nggak bisa dihindari. Nah, faktornya juga banyak, ya, perubahan daripada suatu musim yang terjadi di alam semesta. Apa yang terjadi di dalam diri kita juga demikian. Makanya dituntut kita ini pintar-pintar menyikapi, mensiasati, kemudian ada banyak faktor. Yang jelas kita ini tidak bisa pungkiri bahwa kalau kita bicara tentang kerezekian itu pasti ada naik turunnya, ada pasang surutnya. Ada kalanya rezeki kita lagi bagus, lagi di puncak, ada kalanya rezeki kita lagi benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, disinilah pentingnya kita mampu mengendalikan diri kita dalam segala hal. Manakala rezekinya lagi bagus, kita harus bagaimana? Enggak semua orang, ya ada yang pinter, ada yang mungkin kurang pinter, ada yang nggak pinter sama sekali. Nah ini kan tentu menentukan arah atau perjalanan hidup setiap orang itu jadi berbeda-beda gitu. Ada yang orang itu rezekinya lagi bagus, lagi di puncak, itu uangnya udah dipakai foya-foya, udah dipakai hambur-hamburan. Mau itu untuk membantu teman, untuk bisnis, untuk usaha, untuk beli barang, macam-macam. Dengan perhitungan atau pertimbangan yang kurang kadang. Sehingga jatuhnya itu kayak, mungkin manfaatnya hanya sementara saja begitu. Dia nggak menyadari bahwa dia juga ada kemungkinan terburuk di mana dia juga akan menghadapi fase-fase yang nggak bagus secara kerezekian. Nah, ini kan salah begitu loh. Tetapi ada banyak juga orang yang ketika di masa berjayanya, orang ini pinter banget mengelola keuangannya, mengelola rezekinya. Oh, dengan investasi, dengan disimpan, ditabung, dan lain sebagainya. Sehingga tanpa dia sadari padahal, ketika dia tiba-tiba di suatu saat menghadapi situasi yang terburuk, ternyata dia ini selamat hanya karena dia punya investasi, dia punya tabungan, punya simpenan, kayak begitu. Itu kadang kan tanpa disadari. Disinilah pentingnya kita memahami tentang hidup. Kalau kemungkinan yang terbaik bisa datang dan bisa terjadi di dalam hidup kita, berarti kemungkinan terburuk juga bisa dong datang dan terjadi di dalam hidup kita. Kapanpun, dimanapun, yang kadang kita nggak bisa memprediksi itu. Bahkan kadang sudah diplan, oh ini begini, nanti hasilnya pasti bagus, kenyataannya belum tentu. Nah, apalagi kalau kita nggak mempersiapkan itu dengan matang begitu maksud saya. Tidak dalam ranah kita itu takut
sehingga seolah-olah semua harus istilahnya sudah tertata begitu. Tidak. Kita berjalan saja secara natural, tetapi minimalnya kita sudah mempersiapkan. Oh, ini kalau bisa begini. Oh, ini baiknya begini untuk menjaga. Oh, nanti terburuknya bisa begini. Maka aku sekarang harus mempersiapkan ini. Minimal seperti itu. Saya rasa itu nanti dampaknya jauh lebih bagus lah, Mas, di dalam perjalanan kita menjalani hidup ini. Ya, kalau kita hubungkan dengan garis kerezekian ya, atau perhitungan weton, kata Mas Wahyu, ini juga termasuk faktor ya, bahwa setiap manusia akan menghadapi fase yang gak baik dalam kerezekiannya. Nah, kalau kita bahas di Senin Pahing, Mas, kira-kira wajib berhati-hati ya, agar tidak berfoya-foya di usia berapa, Mas? Nah, ini masuknya ujung-ujungnya masih ke weton kelahiran ini ya, Mas ya. Ya, intinya saya selalu ingatkan, selalu sampaikan bahwa ini bukanlah tentang ramalan, ini bukanlah tentang penerawangan, ini bukanlah tentang seolah-olah saya bisa membaca masa depan seseorang, bukan. Kalau kita bicara tentang faktor apa saja yang bisa mempengaruhi hidup kita, tentu ada banyak faktor, Mas. Termasuk salah satunya ya weton kelahiran ini. Hanya salah satu faktor saja. Itu pun untuk kita-kita yang mempercayai atau meyakini, ya. Untuk yang tidak mempercayai tentu berbeda cara berpikirnya. Nah, untuk weton kelahiran Senin Pahing, saya mau sampaikan bahwa ini tidak untuk dipercaya, tapi bisa dijadikan pengingat mungkin, ya, kontrol untuk lebih hati-hati saja. Weton Senin Pahing itu hati-hati banget. Ini khususnya yang masih usia muda, ya di usia kisaran 25-an lah kurang lebihnya, ya 25 ke atas, bahkan sampai di 30 ke atas, itu masih harus wajib hati-hati. Wajib banget hati-hati dalam segala hal, khususnya keuangan. Karena secara hitung-hitungan rezekinya itu lagi tidak bagus gitu loh, Mas. Iya. Lagi surut. Surut ini bukan hanya dari pendapatan, tapi bisa jadi pendapatannya gede, tapi pengeluarannya lebih gede lagi. Nah, pengeluaran gede itu kan karena banyak faktor. Bisa karena kebutuhan, bisa karena tuntutan, bisa karena kebodohan kita, karena kurang pertimbangan-pertimbangan sehingga kita melakukan kesalahan yang berdampak ke kita jadi banyak pengeluaran. Misal kita mau usaha tapi tidak ada modal, kita pinjam di bank yang seolah-olah wah udah ini pasti berhasil, ternyata malah gagal. Nah, hal-hal ini kan bisa terjadi begitu maksud saya. Ini yang saya ingatkan kepada teman-teman yang weton kelahirannya Senin Pahing, khususnya di usia 25 ke atas. Lumayan panjang, bahkan di 30 ke atas, wajib untuk hemat, wajib untuk hati-hati di setiap langkahnya. Bukan berarti tidak ada rezeki. Kalau kita bicara rezekinya pasti jelek, ya tidak bisa, ya pasti ada naik turunnya. Tapi secara keseluruhan dampak yang dirasakan ini lagi tidak bagus begitu loh. Ya bisa jadi kalau dihitung harian mungkin saya tidak bisa sampaikan secara detail ya. Nanti kalau konsultasi privat tak sampaikan. Oh hari ini bisa jadi dapat rezeki banyak, besok sedikit, lusa banyak lagi. Tapi ujung-ujungnya poinnya adalah dapat rezeki berapapun itu kayak yang kita rasakan itu kayak habis saja begitu. Kayak susah untuk kita nyimpen gitu loh, Mas. Yeah. Mungkin baru bisa nyimpen sedikit kayak habis lagi. Ada banyak faktor yang membuat itu terjadi dan tentunya kalau di konsultasi privat saya bisa sampaikan nanti secara detail gitu. Kalau di sini enggak, saya sepil sedikit intinya hati-hati untuk weton kelahiran Senin Pahing kurang lebih di usia 25 dan di usia 30-an. Harus hati-hati banget. Bukan untuk dipercaya ya, tapi dijadikan pengingat untuk kontrol begitu. Karena tentu ya bisa jadi setiap orang tidak sama, bisa jadi berbeda-beda. Ya, kira-kira benar nggak teman-teman apa yang Mas Wahyu katakan? Nanti bisa komentar. Kemudian bangkitnya di usia berapa, Mas? Bangkit kalau bisa secepatnya. Ya. Kalau kita itu lagi di situasi yang terpuruk, sebisa mungkin kita bangun mindset kita ya
energi positif istilahnya. Kita harus berpikir dengan penuh kepercayaan diri, yakin bahwa kita pasti bisa segera bangkit dari keterpurukan itu. Makanya ini bukan sebuah acuan atau patokan bahwa oh ini di usia ini pasti sengsara, pasti tidak bisa. Ya, cara berpikir kita harus luas menyikapi ini. Tapi ini bisa dijadikan sebagai yaitu tadi pengingat atau kontrol supaya kita lebih hati-hati dalam segala hal di hidup kita. Nah, kalau bicara di usia berapa, weton Senen Pahing ini akan mengalami fase yang istilahnya bagus begitu secara kerezekian. Mungkin di usia ini yang memang lumayan sudah usia matang ya, sudah usia tua ya bisa dikatakan. Di usia 40, kayaknya di usia 49 ke atas ya Mas. Kayaknya ya di usia 49 ke atas. Bukan berarti di usia-usia sebelum itu nggak bisa berjaya loh ya. Bisa. Ini nggak bisa ditelan mentah. Mungkin yang terbaik ya Mas. Puncak rezekinya gitu ya mungkin ya. Ya ukuran puncak rezeki, ukuran kejayaan setiap orang itu kan berbeda-beda Mas. Maksud saya begini. Kita bicara musim panen lah istilahnya. Musim di mana subur banget lah begitu istilahnya rezekinya. Itu nanti di kisaran usia 49 ke atas. Mudah-mudahan untuk yang weton kelahirannya Senen Pahing dan sekarang sudah di usia 48, 49 betul-betul sudah merasakan ya, sudah merasakan rezekinya berlimpah, rezekinya bagus. Mudah-mudahan. Ya, nanti bisa tinggalkan komentar teman-teman ya, benar atau tidak. Kemudian kalau teman-teman ingin lebih detailnya mungkin masuk saja ke privat ya. Gitu ya. Yang jelas begini, mau saya tambahkan sedikit Mas. Ini bukan untuk dipercaya. Ketika saya menyampaikan hal yang kurang bagus, berarti itu bisa dijadikan pengingat untuk teman-teman hati-hati. Tetapi ketika saya menyampaikan seperti ini tadi, misalkan di usia 48, 49 ke atas rezekinya bakalan bagus banget, ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk teman-teman bisa lebih semangat tentunya. Nah, caranya begitu. Lebih semangat, lebih tekun lagi, lebih percaya diri, lebih yakin, dan mudah-mudahan terwujud semuanya. Yang jelas, rezeki selalu ada naik, ada turun. Ada pasang, ada surut. Ada kalanya rezeki kita bagus, ada kalanya rezeki kita tidak bagus. Bukan karena weton, sekali lagi. Tapi semua terjadi dan tidak terjadi karena kita sendiri. Artinya ada banyak faktor yang membuat itu bisa terjadi. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi, bisa menjadi positif ataupun negatif di dalam hidup kita. Nah, sekali lagi semua tergantung kita, bukan karena weton kelahiran.